Bang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda, masih di 92,4 FM. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pendengar Dialog Palembang pagi ini, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan berbincang-bincang mengenai job fair ya. Sebagaimana job fair ini kita tahu menjembatani harapan pencari kerja dan juga dunia industri. Dan kita juga tahu bahwa beberapa hari kemarin, pendengar, di kota kita tercinta ini, di Palembang ini juga secara langsung ya terlaksana gelaran Job Fair 2025 yang digelar oleh pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Tenaga Kerja. Acara ini berlangsung selama lebih kurang 2 hari ya di Hotel Arya Duta Palembang. Jadi tahun ini memang kalau kita lihat bukan sekedar ajang seremonial saja, tapi juga ini harus membawa dampak ataupun misi besar ya untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Palembang. Nah, mendengar terkait dengan job fair, sebagaimana kita tahu menjembatani harapan mencari kerja dan dunia industri, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang dan juga sudah tersambung via Zoom di studio ini. Kita sapa terlebih dahulu Kabid Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang. Ada Bapak Dr. Andes Hasan MSI. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya juga Pak Hasan, izin kita juga tersambung bersama pengantar kerja ahli muda BP3MI Sumsel. Ada Ibu Hermin Rahayu Pertiwi SKPM. Bu Rahayu, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Tata, selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi, Bu. Ini sayang banget nggak bisa hadir langsung nih Bu Rahayu. Iya Ibu, karena karena saat ini kita sedang mempersiapkan expo juga di Kota Bengkulu. Oke, baiklah. Nah, jadi kedua narasumber nanti kita juga akan ajak pendengar untuk bergabung bersama kita di sini di line telepon 0711 369977, 0821 7927 9090. Bahkan juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, karena siaran ini juga kami siarkan melalui visual kami di RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Baik Pak Hasan dan juga Bu Rahayu, kita mulai ya perbincangan kita di pagi hari ini ya. Izin Bu Rahayu, saya ke Pak Hasan dulu nih. Pak Hasan, Job Fair Palembang 2025 yang terselenggara beberapa hari kemarin begitu, selama 2 hari kurang lebih ya Pak ya. Ya, benar. Nah, ini gimana nih Pak? Boleh cerita dikit seperti apa kegiatannya dan dampaknya secara langsung yang sudah dirasakan begitu ya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang sekalian yang kami banggakan. Ya, kami dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang menyelenggarakan Job Fair, yaitu pada tanggal 22 sampai 23 Juli 2025, yang mana kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Arya Duta. Adapun peserta dari Job Fair tersebut yaitu terdiri dari 40 perusahaan dan 2.912 lowongan kerja, Mbak, di situ. Oke. Nah, saya ke Bu Rahayu. Bu Rahayu, Anda melihat Job Fair Palembang 2025 yang terselenggara ini, apa yang menjadi catatan Anda, Bu Rahayu? Baik, terima kasih Mbak Tata, mungkin bisa panggil saya Hermin saja Mbak Oh, Tata. Bu Hermin ya. Oke, silakan. Jadi untuk Job Fair Kota Palembang sebenarnya ini bukan, kami ikut serta juga Mbak Tata. Jadi Ya. BP3 Mensel diundang oleh Disnaker Kota Palembang juga ikut partisipasi di dalam booth-nya. Kemudian ini bukan yang pertama kali. Jadi tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah ikut berpartisipasi, di mana kami melihat bahwa memang Job Fair ini cukup efektif Mbak Tata untuk mempertemukan para pencari kerja dan juga pemberi kerja. Khususnya dalam hal ini adalah BP3MI Sumatera Selatan pencari kerja luar negeri atau calon pekerja migran Indonesia. Kalau kami melihat dari Job Fair
fair tersebut, kami diberikan kesempatan tidak hanya di dalam booth, tapi kita juga bisa memberikan informasi berupa penyebarluasan informasi seperti sosialisasi dan juga memberikan edukasi kepada para calon pekerja migran Indonesia, Mbak Tata. Oke, jadi kalau misalkan Anda melihat, Anda kan juga yang ikut langsung ya di sana ya, BP3MI maksudnya ya. Nah, bagaimana Anda melihat terselenggaranya job fair di tahun 2025 ini? Kebetulan tim saya Mbak Tata yang ikut serta, namun dari hasil laporan memang sangat baik. Kami mendapatkan kunjungan para pencari kerja luar negeri yang berminat kerja ke luar negeri cukup banyak, angkanya dua digit ya, puluhan. Nah, di situ kita melihat kita memiliki data Mbak Tata mana yang memang kompetensi para pencari kerja ini miliki dan juga dengan minat negara penempatan yang mereka miliki. Jadi dari job fair ini kita juga bisa melihat analisa, dari hasil analisa kita bisa mengambil kebijakan atau keputusan terutama dalam melakukan proses job matching. Jadi mempertemukan dan mencocokkan sehingga nanti pada akhirnya outputnya hasilnya adalah terjadinya penempatan. Karena bekerja ke luar negeri ini Mbak Tata sekali lagi bukan suatu keharusan atau kepaksaan ya, namun sebagai suatu pilihan. Maka di Snaker Kota Palembang sudah sangat baik memberikan pilihan-pilihan bekerja, ada yang di dalam negeri, ada juga di luar negeri dengan mengundang kami dari BP3MI Sumatera Selatan, Mbak Tata. Oh, jadi banyak juga ya yang berpartisipasi, maksudnya yang tertarik ya kerja ke luar negeri pada saat kemarin job fair berlangsung ya. Iya, Dua, betul Mbak Tata. 2 digit udah banyak banget itu ya Mbak Hermin. Iya. Lumayan. Iya. Wah, tapi kata Pak Hasan lumayan. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, saya kembali ke Pak Hasan ya. Sebenarnya apa yang mendasari ini, kalau apa ya Pak ya, di tengah-tengah orang kayak gelisah sama aduh sampai saat ini belum dapat kerja ya, masih biasa ini kan ya Pak yang langsung dibidik sama orang tuh kan, ada nggak sih lowongan ASN, nah itu ya Pak ya, Ya, oh benar. belum ada, masih nunggu lagi lama. Nah, di tengah-tengah kegelisahan masyarakat ini apa yang mendasari Dinas Tenaga Kerja ya, dalam hal ini Pemkot Palembang, tiba-tiba job fair 2025 gitu Pak? Ya, makasih Mbak. Ya, pada dasarnya kami dari Disnaker Kota Palembang itu memfasilitasi Ya. Disnaker ini memfasilitasi job fair ini agar supaya masyarakat di Kota Palembang ini ado gawe galo, Ado akati gawe. nganggur ya. Aha. Ya, karena itu dari perusahaan-perusahaan itu terdiri dari 40 perusahaan itu menyediakan 2.912 lowongan itu supaya agar menerima masyarakat Kota Palembang ado gawe galo, dak kate yang nganggur. Oleh sebab itu di Palembang ini pada khususnya nggak ada yang nganggur, ado gawe galo. Dia walaupun dia metu, dia Mau keluar kemana? sendiri mau Ado kemana, gawe. ado gawe. Oke. Nah, itu mendasari kami yaitu supaya di Kota Palembang ini nggak ada yang nganggur, Oke. supaya ada yang itu, yang harus ada pekerjaan. Tapi kalau dari pantauan di Snaker sendiri, sebenarnya untuk masyarakat yang menganggur itu dalam kategori yang gimana nih Pak di Palembang? Apakah banyak, sangat banyak, atau gimana? Ya, sebenarnya pertumbuhan pengangguran itu sebenarnya banyak itu Mbak. Karena setiap tahun pendidikan itu mengeluarkan angka pengangguran lebih tinggi. Ya. Terutama misalnya di SMA, nah dan di SMK serta perguruan tinggi. Kita lihat aja di di SMK itu rata-rata setiap tahunnya 13.000 Mbak mengeluarkan anak Alumni sekolah, ya? alumni Ha-ha. sekolah. Sedangkan lowongan pekerjaan itu sedikit sekali. Jadi tinggal lagi mereka pandai-pandai memilih jenis pekerjaan yang mereka pilih gitu Oke. untuk diterima itu Mbak. Oke, baiklah. Nah, kalau dari BP3MI sendiri, Bu Hermin, ini ada kriteria tidak apa yang ditawarkan BP3MI di program job fair kemarin? Baik Mbak Tata, jadi kalau di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk calon pekerja migran Indonesia kita ada beberapa skema penempatan. Yang pertama itu adalah skema G2G, skema antara pemerintah dengan pemerintah. Itu biasanya kita dengan negara Korea, negara Jepang, Jerman, Kanada. Kemudian yang kedua itu ada skema namanya P2P, private to private. Jadi skema untuk swasta antara P3MI atau pelaksana penempatan, perusahaan pelaksana penempatan yang ada di Indonesia dengan agensi yang ada di luar negeri.
Itu biasanya lewat PT-PT, Mbak Tata. Kemudian yang ketiga itu adalah UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Perusahaan Pertamina yang ada di Indonesia, kemudian dia membuka misalnya lapangan pekerjaan di Malaysia. Nah, mereka akan menarik pekerjanya untuk bekerja di sana. Kemudian yang keempat itu adalah mandiri. Jadi para calon pekerja migran Indonesia ini mencari informasi secara mandiri, kemudian dia mendaftar dan dia kemudian datang ke kantor BP3MI Sumatera Selatan untuk melakukan orientasi pra pemberangkatan dan pencetakan IPMI. Dan yang terakhir itu adalah G2P antara pemerintah dengan pihak swasta yang ada di negara penempatan. Nah, dalam konteks job fair kemarin, kita sebagai BP3MI Sumatera Selatan menjelaskan semua skema penempatan yang ada. Untuk saat ini, skema penempatan G2G yang sedang dibuka adalah G2G ke Jerman, Mbak Tata, untuk sektor kesehatan atau perawat. Kemudian kita juga sebelum ikut job fair, biasanya kita menghimpun job order yang sudah memiliki SIP atau surat izin perekrutan dari para P3MI yang mungkin belum bisa berhadir di job fair ini untuk memberikan data lowongan pekerjaan atau job order mereka yang telah diverifikasi dan validasi oleh KP2MI. Nah, nanti itu kita akan sampaikan kepada para pencari kerja. Nanti biar para pencari kerja sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi mereka memilih pekerjaan yang memang mereka minati. Seperti itu, Mbak Tata. Oke, nah kalau dari Disnaker sendiri Pak, untuk kriterianya sendiri ya, kriteria perusahaan yang memang bisa berpartisipasi dalam job fair ini bagaimana nih? Apakah juga melalui proses seleksi begitu? Ya, kalau kami dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, yang jelas kami ini berusaha kepada perusahaan kepada perusahaan supaya memang benar-benar ada lowongan pekerjaan yang jelas, yang kami utamakan yang jelas ini. Dan itu pun bermacam-macam sektor. Yang pertama misalnya perhotelan. Oke. Nah, kedua misalnya perbankan. Sudah itu pabrik produksi, sudah itu penyalur tenaga kerja ke luar negeri, rumah sakit dan lain-lain. Banyak itu sekali, Mbak, yang buka lowongan pekerjaan itu. Oke, berarti kalau proses seleksi dilakukan juga nggak Pak? Kita tidak, kita yang penting kita seleksinya tuh jangan sampai perusahaan itu jangan sampai membuka lowongan pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi si pencari kerja, misalnya untuk mencari nasabah, misalnya mencari nasabah yang dia harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh perusahaan, target lah, kategorinya target. Nah, itu akibatnya kalau tidak memenuhi target mungkin dia tidak dapat gaji kayak gitu, Mbak. Nah, itu yang kita perlukan. Yang sekarang walaupun dia tukang cuci piring, walaupun dia tukang pembersih kayak itu atau sapa, yang penting dia harus ada pekerjaan yang tetap, itu aja, Mbak. Oke, baik ya. Nah, pendengar silakan bergabunglah bersama kami di 0711369977, 082179279090. Bahkan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Irwan ya, Pak? Iya. Pak Irwan di Bandung Timur. Silakan pertanyaannya, Pak. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Selamat pagi, begini Pak, saya dari Bandung Timur ya, anak buahnya Pak Deddy Mulyadi di sini. Ini Pak tentang masalah ketenagakerjaan ya, apalagi sekarang menghadapi daerah sekarang pengangguran semakin banyak, apalagi generasi generasi sekarang, generasi Z, bukan seperti itu. Jadi beginilah, pada intinya sekarang kan para generasi sekarang pekerja itu ternyata senang, gaji gede, tidak memeritis. Kalau saya dulu, maaf sih Pak sedikit ya, saya hidup mandiri itu ada ketika saya di lulusan terakhir saya dari SPMA itu kan, waktu itu sambil jualan koran, hidup mandiri. Sampai sekarang juga saya tidak keterganggu sekali, kerja juga memang saya bekerja sekarang, tapi tidak di samping bekerja punya kerjaan sampingan karena saya tetap mandiri saya sejak di SPMA saya. Jadi
kebanyakan sekarang kan mainnya seperti segala sesuatu ketergantungan, makanya di sini pengangguran semakin banyak, pelamar kerja semakin banyak. Nah itu jadi segala sesuatu, apalagi sekarang kan bergelimang dengan gadget, mau bagaimana Pak? Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, nah, kemudian masa ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan itu setiap ganti menteri aturan rubah. Makanya di sini setiap ada aturan pihak menteri sekian nomor sekian, selalu menaikkan demonstrasi karena mungkin punya anggapan bahwa jamat merugikan pihak tenaga itu sendiri. Nah seperti itu. Sekarang kan kontrak, kalau kan tidak ada. Udah kontrak ya udah, tidak berbuat apa-apa lagi. Nah sekarang bagaimana Pak? Supaya ketenagakerjaan kembalikan ya ke semula. Jangan terus dirubah-rubah supaya dalam tidak menimbulkan demonstrasi. Makanya setiap ada aturan, para pekerja selalu demonstrasi karena aturan akan merugikan. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Hasan ya untuk dijawab, silakan. Ya, terima kasih Pak Irwan atas tanggapannya. Ya, kami dari Dinas Tenaga Kota Palembang memang benar kata Pak Irwan tadi. Yaitu pada zaman GZ ini mereka rata-rata memilih pekerjaan yang enak-enak saja Pak Irwan. Benar Pak Irwan ya? Ya. Nah, oleh karena itu tapi kami lihat dari segi positifnya mereka itu memang benar-benar bekerja menyelesaikan walaupun dia banyak begadang. Kayak itu Pak. Dia selesaikan pekerjaan itu dan dia masih istilahnya ada tanggung jawab mereka. Itu aja Pak. Nah, kedua masalah aturan itu ya berbeda-beda ya berdasarkan ya menteri-menterinya. Pada waktu menteri zaman ini ya berbeda ya, akan tetapi semua aturan-aturan yang itu Bapak itu membuat kita supaya kita bertanggung jawablah atas suatu pekerjaan atau aturan-aturan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan suatu pekerjaan tersebut. Dan apabila itu yang memang benar-benar merugikan kita, ya pastilah kita tidak terima. Hanya itu ya Pak Irwan yang sementara. Baik. Nah, saya ke Mbak Hermin nih. Mbak Hermin, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita sebelum nanti kita terima lagi penelpon yang akan masuk di WhatsApp dan juga telepon kita ya. Nah, jadi kalau menurut Anda begitu ya dari BP3MI sendiri begitu ya Mbak Hermin ya. Ini efektif tidak sih sebenarnya untuk diadakan ya, maksudnya untuk diadakannya job fair ya sebagai jembatan untuk membuka kesempatan teman-teman ini mendapatkan pekerjaan begitu melalui program tersebut. Baik, terima kasih Mbak Tata. Menurut kami itu efektif Mbak Tata, karena sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Memang betul saat ini di era digital semua informasi itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Namun terkadang para pencari kerja ini bingung untuk mencari informasi apakah ini benar, valid atau tidak, atau ini justru hoax atau penipuan. Maka ketika kita tatap muka langsung mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja, kita bisa langsung nih Mbak untuk memberikan edukasi langsung. Kemudian mereka juga bisa menanyakan situs-situs yang resmi. Jadi laman website perusahaan, kemudian laman website kementerian, dan juga kira-kira apakah pekerjaan ini benar-benar ada dan memang membuka lowongan pekerjaan. Karena gini Mbak, kita melihat dari kacamata global bahwa peluang kerja luar negeri itu sangat besar di luar negeri sana ya. Kita mencatat kurang lebih sekitar ada 1,7 juta lowongan pekerjaan di luar negeri. Namun sampai dengan Mei 2025 kemarin itu kita baru kurang lebih sekitar 300.000 yang bisa kita penuhi untuk lowongan pekerjaan tersebut. Nah, maka salah satu kebijakan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam hari ini BP3MI Sumatera Selatan adalah kita berupaya untuk ketika para pencari kerja atau calon pekerja migran Indonesia ini memiliki pilihan untuk bekerja ke luar negeri, maka kita berharap mereka sebagai PMI yang terampil dan profesional. Tadi yang seperti yang disampaikan, misalnya lulusan SMA banyak, lulusan SMK banyak. Nah, kita melihat dari tren data penempatan kita sebenarnya peningkatan PMI terampil dan profesional itu semakin meningkat Mbak Tata. Contoh dari lulusan SMK, mereka kemudian belajar bahasa Jepang Mbak Tata. Belajar bahasa Jepang kemudian sampai dengan level N4, sudah lulus skill test dan lain-lain, interview dengan orang di Jepang lewat skill mandiri. Kemudian mereka bisa bekerja di Jepang dengan gaji yang 2 digit Mbak Tata. Gitu. Jadi memang peluang
fasilitasnya itu sangat bisa dioptimalkan lagi. Mm-mm. Namun memang harus ada peningkatan kapasitas seperti bahasa, Mm. kemudian skill. Begitu Mbak Tata. Oke, kita ke pendengar dulu Pak Hasan dan juga Mbak Hermin ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Siapa? Bapak siapa di mana Pak? Kiwai di Batu Raja. Woi, Pak Kiwai di Batu Raja. Silakan Pak. Nah ini kalau tadi keponakan Pak Deddy Mulyadi, kalau saya keponakan Pak Hemandru dari Sumatera Selatan. Pak. Ya, biasa ya. Pak siapa namanya? Yang Pak Irwan tadi ya. Oke. Bapak dari Jawa Barat, saya di Sumatera Selatan. Betul, silakan Pak. Ya, salam persahabatan. Begini Bu ya, kalau saya program yang apa Juper tadi Mbak Tata ya. Job fair, ya betul. Ya, saya sangat setuju. Cuman alangkah baiknya kalau menurut saya Sumatera Selatan ini tidak seprovinsi yang bisa menandingi ya. Kita luas Sumatera Selatan, mungkin terluas di Sumatera dan lebih luas dari Pulau Jawa. Oke. Kita mempunyai bahan baku, Pak, ya. Kenapa bahan pertanian, bahan tambang? Kenapa kita tidak mendirikan pabrik seperti Jawa? Kenapa di Jawa banyak pabrik Jabodetabek, sedang bahan bakunya belum tentu dari sana? Coba kita lihat ini misalnya Pak ya, kita pada produk pertanian. Mengapa pabrik minyak makan nggak kita didirikan di Oku, di Musibah itu banyak sawit, pabrik bahan kita punya karet, pabrik bahan-bahan alat dapur dari karet itu bisa semua. Kenapa kita tidak di sini? Pabrik tambang, batu bara, kenapa pabrik baterai kita nggak adakan di sini? Nah, kalau itu ada, lebih dari job fair program kita bisa. Sedangkan rakyat kita cuma 9 juta. 9 juta itu bukan nggak kerja semua. Paling 10% yang nganggur. Kalau kita mempunyai lahan, kenapa nggak dibuat kebun daerah, rakyat, kawasan daerah itu dikerjakan rakyat menjual hasilnya, dijualkan pabrik di sini, bagi hasil hasilnya, dia bisa bekerja. Pak, kenapa nggak gitu? Kita kan lebih dari sana. Saya kira kalau itu program kita, Singapura itu di bawah kita, Pak, ekonominya. Itu menurut saya. Nah, itu aja. Terima kasihnya, Pak. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiwai. Silahkan Pak Hasan untuk ditanggapi terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Kiwai. Nah, sangat baik sekali usul Pak Kiwai ini. Tentunya kami sebagai Dinas Tenaga Kerja mendukung sekali program-program yang disampaikan oleh Pak Kiwai tadi. Karena kita pada umumnya di Sumatera Selatan ini adalah lumbungnya ya. Lumbungnya energi, lumbungnya padi, lumbungnya perkebunan, dan lumbungnya banyak-banyak dan tambang sekali ya, satu sekalinya. Nah, oleh itu kami sangat mendukung sekali apa yang Pak Irwan harapkan kepada Dinas Tenaga Kerja, khususnya kami di Kota Palembang dan provinsi ini, supaya perusahaan-perusahaan itu ada di Sumatera Selatan lah, bukan khususnya di Kota Palembang. Tinggal lagi Pak Iwan, yang tinggal kita lagi yaitu bagaimana menjaga investasi mereka itu. Takutnya mereka itu mungkin takut investasi. Nah, investasi itulah. Nah, tinggal lagi kita menjaga investasi, kita tunjukkan kebaikan-kebaikan kita khususnya di Sumatera Selatan ini. Itu aja Pak Iwan. Terima kasih. Ya. Mbak Hermin, ada yang mau ditanggapi? Baik, terima kasih Mbak Tata. Usul dari Pak Kiwai tadi juga sangat baik Mbak Tata. Memang harapan kita semua adalah semakin banyaknya lowongan pekerjaan di dalam negeri yang bisa menyerap tenaga kerja dalam negeri juga, khususnya para pencari kerja di wilayah sekitar. Gitu aja Mbak Tata. Baik. Jadi pendengar, untuk yang mau bertanya langsung kepada narasumber silakan ya di line telepon 0711369977 082179279090. Kita terima kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Tata. Sama siapa di mana? Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak. Ya, selamat pagi Bu Hermin ya. Iya, Bu Hermin dari BP3MI dan Pak Hasan dari Disnaker, silakan. Iya, dari Bu Hermin dulu. Ini mau tanya, job fair itu aplikasinya itu dari mana ya? Dari pemerintah atau swasta? Ya, saya juga beruntung melalui job fair ini anak saya baru saja diterima pindah kerja gitu melalui job fair. Cuma saya lihat kebanyakan job fair ini apakah memang dia mengutamakan pengalaman? Kemarin tuh anak saya memang udah pengalaman ya, cepat kali diterima ya. Dan dia pakai gitu juga menguasai. Kemudian melalui Pak dari Depnaker ya. Ya. Pak siapa? Pak Hasan. Pak Hasan ya. Pak Hasan ya. Ya, Pak Zakaria. Selamat pagi Pak Hasan ya. Terima Selamat kasih pagi. baru menjelaskan. Ini Pak Hasan, bagaimana itu masalah soal bahasa tadi yang bilang SMK yang di Jepang? Adakah program di Depnaker itu untuk mensponsori atau
anak-anak lulusan itu supaya di training masalah bahasa itu, supaya mudah mendapatkan pekerjaan di luar negeri, terutama mereka telah selesai, sudah tamat dari sekolah gitu. Oke. Mohon penjelasannya, terima kasih narasumber, terima kasih Mbak Tata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria. Saya ke Mbak Hermin dulu. Mbak Hermin, ada yang mau ditanggapi, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Tata. Terkait dengan apakah nanti para pencari kerja yang datang itu sudah langsung terserap untuk bisa bekerja, Iya. kami melihat terlebih dahulu Pak. Jadi kita akan menampilkan beberapa lowongan pekerjaan yang memang tersedia di luar negeri, baik itu dari skema G2G ataupun P2P. Nanti para pencari kerja akan mengisi terlebih dahulu nih formnya. Ketika kita sudah memiliki data formnya, kemudian kita tampilkan mereka yang akan memilih Pak. Apakah mereka bisa mendaftar langsung, mengisi form pendaftaran, atau mereka bisa langsung mengisi di link siskop2mi.bp2mi.go.id. Jadi secara online Mbak Tata, kita bisa langsung ikut mendaftar di sana. Kemudian setelah itu ketika tidak ada lowongan pekerjaan yang cocok atau sesuai kriteria, artinya kan terjadi gap nih Mbak Tata. Iya. Nah, nanti kita akan analisis dulu gapnya itu apa. Apakah dari biaya, apakah dari bahasa, apakah dari kompetensi atau skill. Karena dari beberapa lowongan pekerjaan di luar negeri, memang kalau yang terampil dan profesional, mereka memiliki persyaratan dan kualifikasi yang cukup ketat gitu. Sehingga nanti tidak terjadi permasalahan ketika bekerja di luar negeri. Nah, ketika nanti sudah kita lihat analisa ada gapnya, ada kesenjangan yang harus kita penuhi, maka nanti kita akan membuat suatu program atau kegiatan untuk bisa memenuhi atau mengupgrade. Kira-kira nih kesenjangan seperti ini kita bisa selesaikannya seperti apa. Kalau misalnya kayak tadi pelatihan bahasa, seingat saya dari Disnaker Kota Palembang sebenarnya sudah melakukan pelatihan bahasa Mbak Tata ya. Jadi itu mereka berkoordinasi dengan kami bahwa memang Jepang ini trennya sangat meningkat. Sangat banyak lowongan pekerjaan di sana. Jadi memang pelatihan Jepang itu saya harapkan itu Pak izin itu bisa diterapkan ke beberapa sekolah SMK yang memang mereka berminat untuk bekerja ke luar negeri siswanya, karena setiap kali kami datang sosialisasi ke luar negeri itu mereka sangat berminat dan datanya itu bisa sampai ratusan Mbak yang kami terima. Nah itu kami akan berkolaborasi baik dengan lembaga pendidikannya, kemudian dari Dinas Tenaga Kerjanya juga. Nah apakah nanti dari hasil job fair tersebut akan langsung ditempatkan? Tergantung Pak. Jadi kalau memang yang Bapak minati itu adalah sektor G2G, maka harus mengikuti seleksi, tahapan-tahapan seleksi yang ditentukan oleh kementerian. Namun jika memang itu lowongan pekerjaan dari P3MI atau sektor P2P, maka nanti akan kita sampaikan atau kita hubungkan dengan P3MI yang memiliki izin resmi ya Mbak Tata ya. Jadi jangan P3MI yang kita belum tahu nih validasinya benar atau enggak. Apakah mereka masih memiliki surat izin ataukah job ordernya ini asal ngomong aja gitu. Tapi kalau mereka punya SIP, surat izin yang sudah divalidasi oleh kementerian, insya Allah itu resmi gitu. Insya Allah itu berhasil. Nah sebelum ke Kota Palembang ini kita sebenarnya sudah ikut di job fair di kabupaten lain dan itu sudah ada Mbak dalam proses penempatan. Artinya memang terserap gitu. Jadi hasil dari job fair ini ada dan terserap. Begitu Mbak Tata. Oke, Pak Hasan silakan. Ya, terima kasih Pak Zakaria dari Keter. Ya, kami mengadakan job fair kata Pak Zakaria tadi melalui aplikasi. Ya, kami benar Pak untuk gunanya aplikasi tersebut yaitu untuk mendata data yang pencakar dan yang memasuki di perusahaan-perusahaan tersebut. Tanpa dia scan barcode, mereka tidak bisa masuk di ruangan job fair itu. Nah, menindaklanjuti tentang bahasa Jepang tadi, ya kami memang Dinas Tenaga Kerja, benar kata Mbak Armin tadi, sudah memfasilitasi bahasa Jepang. Adapun gunanya yaitu untuk supaya masyarakat Kota Palembang khususnya itu bisa langsung diterima, karena bahasa inilah yang paling menakutkan kata koleginya istilahnya kan. Nah, menakutkan bahwa kalau tidak bisa berbahasa Jepang, tidak bisa langsung bekerja di Jepang. Nah, kami di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang sejak tahun 2024 kami telah melakukan 2023 telah melakukan pemagangan ke Jepang, Mbak. Oke. Nah, di magang tahap pertama yaitu 2023 itu sekitar 20 orang yang diterima dan kami kirim ke Jepang. Dan pada 2024 kita gunakan 24 orang
40 ya. Sekitar 40 orang yang kami berangkatkan, dan tahun 2025 ini rencananya sebanyak-banyak mungkin. Ya, karena di Jepang itu tidak membatasi kita. Oke. Tinggal lagi skill tadi Pak, dan bahasa tadi, dan setelah itu dia harus disiplin. Jepang ini penuh dengan disiplin itu Mbak. Iya. Nah, tes-tes yang perlu diketahui pada para masyarakat, yaitu karena di tes pertama untuk Jepang itu yaitu tes fisik, itu yang utama. Nah, tes fisik ini dia harus keliling 7 kali keliling Mbak, dalam waktu 7 menit. 15 menit. Iya. Dalam waktu 15 menit. Ya kayak tentara. Jangan masuk harus keliling lu, lari, jogging. Iya. Sudah itu push up misal 30 kali, stand up-nya 35 kali. Iya. Nah, baru dia tes-tes yang lain itu Mbak. Oke. Nah, di Kota Palembang itu Mbak, tambahannya itu akan dilaksanakan pemagangan ke Jepang itu dibuka itu pada tanggal 4 sampai 8 Agustus. Kami harapkan kepada masyarakat yang adik-adik yang mau ikut ke Jepang, silakan untuk mendaftar ke Disnaker Kota Palembang melalui website ya. Itu Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, lanjut lagi, tapi jangan lupa lagi pendengar, jika Anda masih ingin bertanya langsung begitu ya, silakan saja bergabung bersama kami ya, line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, kita lanjutkan kembali. Mbak Hermin, ini untuk apa ya, bisa dibilang mungkin pengawasan atau pantauan ataupun juga pengevaluasian lah ya yang dilakukan oleh BP3MI ini terhadap mungkin ini tenaga kerja yang memang mendapatkan kerja dari job fair begitu. Nah, ini seperti apa nih Mbak? Baik Mbak Tata, kita punya database, jadi di situ ada data lengkap termasuk alamat dan nomor handphonenya. Jadi ketika mereka memang sudah terserap, kita ada komunikasi Mbak. Kita yang memang evaluasi dan mendampingi tahapan mereka. Ketika mereka mendaftar lewat P3MI, maka antara P3MI dan juga para pencari kerja ini kita akan pantau secara berkala. Kita akan hubungi P3MI-nya sudah sejauh mana prosesnya, apakah yang bersangkutan sudah berangkat kerja ke luar negeri, apakah yang bersangkutan sudah mengurus beberapa dokumen persyaratan yang wajib untuk dipenuhi. Ketika memang P3MI menjawab sudah Bu, kita sudah dalam proses untuk membuat paspor, kemudian kita akan daftarkan ke kantor BP3MI Sumatera Selatan. Karena Mbak Tata, tahap akhir sebelum bekerja ke luar negeri adalah mereka harus terdaftar di akun siskop2mi.go.id dan dia harus memiliki kartu EPMI dan juga mengikuti orientasi pemberangkatan. Nah, sedikit menanggapi terkait dengan magang, jadi banyak sekali sebenarnya pernyataan apakah magang ini juga termasuk bekerja. Sampai dengan saat ini sesuai dengan aturan, jadi magang itu masih di ranahnya Dinas Tenaga Kerja, belum ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, kalau tadi magang kita akan bicara tentang SSW Jepang, Specified Skill Worker. Kalau misalnya magang dia minimal setingkat N5, nah untuk SSW Jepang ini bahasanya karena dia adalah pekerja yang terampil dan profesional harus sampai dengan level N4. Nah, jadi ada perbedaan ya. Kemudian dari gaji, kemudian mereka juga memiliki perjanjian kerja. Jadi mereka bisa mengikuti ketika mereka sudah dapat N5, mereka bisa upgrade nih sampai N4 dan mereka bisa mengikuti program SSW Jepang untuk bisa bekerja di Jepang. Begitu Mbak Tata. Oke, baiklah. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Pak Hasan, jadi job fair yang terselenggara kemarin tuh diikuti oleh berapa banyak pencari kerja sih Pak? Iya, menurut data kami yaitu jumlah yang pengunjung itu berdasarkan scan tadi Mbak, yaitu 4.983. Oke. Iya, yang datang. Ya. Yang berkunjung mencari kerjaan. Oh, ya. Nah, ini ada pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp dari Pak Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para narasumber tetap sehat, amin. Sekadar saran nih Pak, job fair tolong dong lebih disiarkan atau disosialisasikan supaya pencari kerja itu biar tahu dan juga jelas. Sebelumnya terima kasih. Nah, dari Pak Antoni di Palembang, ini gimana nih Pak Hasan? Ya, kami sudah berusaha melalui YouTube, melalui Instagram. Ya, kami sudah siarkan melalui Kominfo, dan melalui
tribun kayak itu, dan menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya kegiatan Job Fair akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 Juli 2025 di Hotel Arya Duta. Itu sebagai diinformasikan ke seluruhnya, dan para TikTok juga kami siarkan itu, Mbak. Oke, mungkin ke depan begitu ya Pak ya, akan lebih menambah media informasi untuk mempublikasikan ini begitu ya. Terima kasih, ya. Karena memang kan kayak pendengar kita yang setia, dia stay tune-nya di RRI terus. Oh, nah, iya, benar, kemarin benar. Bapak ngajak kita nih. Iya. Ya nggak Pak Hermin? Iya, lupa mungkin. Baik. Oke, nah kita lanjutkan kembali nih perbincangan kita. Mbak Hermin, ini kan Job Fair sudah berlangsung begitu ya. Jadi BP3MI juga kan ada seperti apa yang disampaikan tadi, ada pemantauan dan juga pelayanan konseling lah bisa dibilang ya Mbak ya. Terus juga pengawasan ya. Nah, kalau kita berbicara soal Job Fair kemarin begitu ya, dan kapanpun lah itu ya, ini apa yang menjadi rekomendasi dari BP3MI sendiri untuk para pencari kerja ya, tenaga kerja ini, terutama ini yang ingin bekerja ke luar negeri begitu Mbak Hermin? Baik Mbak Tata, sebelumnya dari Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran Indonesia. Pertama, mereka harus memiliki usia minimal 18 tahun. Jadi kalau 18 tahun ke bawah, mereka belum bisa Mbak untuk bekerja ke luar negeri. Kemudian mereka harus memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau hasil skill testnya. Kemudian mereka juga harus sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan. Dan yang paling penting adalah mereka harus memiliki perjanjian kerja. Jadi ketika nanti sudah terjalin interview, kemudian sudah mengikuti tes, mereka biasanya akan diberikan perjanjian kerja untuk ditandatangani bersama. Nah, ini biasanya menjadi poin penting, Mbak, karena yang membedakan antara calon pekerja migran Indonesia yang PMI yang resmi dengan yang tidak resmi adalah dari perjanjian kerjanya. Kalau mereka sudah memiliki perjanjian kerja, visa kerja, EPMI, sudah mengikuti OPP, maka itu sudah resmi. Nah, namun belakangan ini kan memang kita lihat ada fenomena mungkin informasi yang digital ya, lowongan pekerjaan ke Kamboja, ke Myanmar, yang sangat mudah persyaratannya. Seperti kita mau melancong saja, jalan-jalan gitu. Nah, itu lowongan pekerjaan tersebut itu harus segera diinfokan ke BP3MI Sumsel atau unit terdekat lah ya, atau ke Disnaker, karena memang sekarang adalah fenomenanya banyak sekali mereka yang terjerat kasus judi online. Jadi mereka dipekerjakan secara ilegal, kemudian di sana ya terjerat kasus itu, judi online itu. Maka harapan kami adalah para pencari kerja tersebut bisa, kalau terbatas dengan akses jarak, maka bisa mengakses laman website kita di bp2mi.go.id atau bisa menghubungi nomor call center kami untuk informasi peluang kerja luar negeri di nomor 0817 777 5000, 0817 077 5000. Jadi mereka bisa menanyakan, bisa lewat video call atau mungkin bisa langsung WhatsApp kami. Begitu Mbak Tata. Oke, baiklah. Jadi kemarin yang paling banyak nih peminat mencari pekerjaan nih di dalam apa di luar negeri Pak Hasan? Ya pada umumnya mereka yaitu pada perusahaan-perusahaan itu yang ke dalam negeri itu Mbak. Ke dalam negeri Iya, tetap dalam ya. negeri Oke. Nah, itu yang banyak mencari kerja tuh yang fresh graduate apa memang yang ada yang udah berapa lama nganggur gitu Pak? Iya. Banyaknya rata-rata fresh graduate itu Mbak. Oh, fresh graduate ya, yang baru lulus baru gitu, lulus, ya. ikut cari kerja baru ya kerja. Pak ya. Oke, baiklah. Nah, jadi nanti ke depan dari hasil Job Fair Palembang 2025 ini nanti di Disnaker akan ngapain lagi nih Pak? Tinggal lagi kami setelah ada Job Fair ini kami berusaha kepada perusahaan-perusahaan yang menerima tadi, yang 40 perusahaan tadi kami untuk melaporkan itu Mbak. Nah, kami terus meminta data-data yang mereka memang benar yang diterima tadi Mbak. Nah, kami telusuri jangan sampai mereka itu hanya ikut-ikutan saja Job Fair tapi tidak menerima karyawan-karyawati. Oleh karena itu kami sampai di mana putusnya pengikrutan
pegawai itu, atau dia diwawancara atau interview terputusnya. Oleh itu kami sangat di Snaker ini terus mengikuti kegiatan mengikuti data-data yang ada di 40 perusahaan itu Pak. Oke. Nah, kalau BP3MI sendiri dengan adanya Job Fair Palembang 2025 ini, next-nya nih akan ngapain begitu Mbak Hermin? Ya Mbak, dari data yang kita terima, nanti kita akan langsung job match tadi ya Mbak ya. Ya. Kita kepada tahapan job match. Uh-uh. Kalau memang sesuai dengan job order yang tersedia, kita akan hubungkan atau kita akan pandu mereka, bimbing mereka untuk langsung mendaftar ke lowongan pekerjaan yang tersedia. Gitu. Oke. Berarti ini kan ada yang nanya nih Mbak ya. Nah, BP3M ini berarti ini hanya untuk di luar negeri saja atau juga terpantau untuk di dalam gitu Mbak? Kalau untuk lowongan pekerjaannya, memang pekerjaannya di luar negeri karena tusi kami memang untuk pekerjaan yang ada di luar negeri gitu. Kalau misalnya di luar negeri itu melalui Kementerian Tenaga Kerja. Gitu, Mbak. Jadi khusus memang untuk pencari kerja luar negeri atau calon pekerja migran Indonesia. Oke, baiklah. Nah, saya ke Pak Hasan lagi. Pak Hasan, kita tahu nih di Snaker Pemkot begitu ya, kan punya program Ado Gawe itu ya Pak ya, Ya, benar, yang selalu live di sosial medianya di Snaker begitu ya Pak ya. Nah, ini Ado Gawe ini apakah setiap hari memang menawarkan beberapa lowongan pekerjaan setiap hari ada? Apa ada term-term tertentu saja begitu Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ya, TikTok ini pada mulanya kita didirikan baru 3 bulanan ini. 6 bulan, sekitar 6 bulan. Nah, adapun prioritasnya kami untuk Ado Gawe ini menyiarkan secara offline ke masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa di Snaker ini ada TikTok Ado Gawe. Nah, sumber data yang kami terima dari Ado Gawe tersebut yaitu dari HRD, Mbak. Dari HRD menginformasikan kepada kami bahwa ada lowongan pekerjaan yang dibutuhkan kayak gitu. Iya. Oke. Jadi tiap hari memang ada Pak lowongan itu. Jadi setiap hari dari jam 9 sampai jam 12 lah. Oh gitu, Ya. Oke. Jadi banyak juga yang berhasil dari program Ado Gawe ini ya? Banyak Pak, banyak. Oke. Banyak yang diterima yang jelas. Kemarin 516 ya. Nah, 500-an dari luar negeri sekitar. Oke. Ya, luar negeri itu ya. Luar dan dalam negeri ya, begitu ya. Oke. Nah, ini BP3MI join nggak nih di program Ado Gawe nih Mbak Hermin? Join Mbak, join. Join Jadi juga kita ya? berkolaborasi bersama dengan Disnaker Kota Palembang, dan bukan hanya Disnaker Kota Palembang, tapi memang kita ada sinergi kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota setempat ataupun di Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan juga Bengkulu di wilayah kerja kami Mbak Tata. Oh iya Mbak, izin menambahkan bahwa kantor dari unit kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia itu tidak hanya satu di pusat atau di Jakarta, tapi kita tersebar di beberapa provinsi yang ada wilayah kerjanya. Jadi seperti kami BP3MI Sumatera Selatan itu kantornya ada di Palembang, namun memang wilayah kerja kita ada 3 provinsi di Bengkulu dan juga di Bangka Belitung. Begitupun dengan provinsi-provinsi besar lainnya itu juga sudah ada kantor BP3MI. Gitu Mbak Tata. Oke, jadi yang di Palembang ini mencakup itu tadi ya Bangka, apa tadi Mbak? Bangka Belitung, Bengkulu dan juga Sumatera Selatan Mbak Tata. Oh, Sumatera Selatan ya, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan. Oke, baiklah. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita nih pendengar. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk yang mau bergabung bersama kami ya di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa ke aplikasi RRI Digital pendengar, atau bisa langsung tanyakan di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Nah, untuk job fair yang menjadi perbincangan kita, job fair ini menjembatani harapan pencari kerja dan dunia industri. Berarti ini bisa dibilang bahwa melalui job fair ini banyak yang
terbantu begitu ya, pencari kerja ini terbantu dan mendapatkan pekerjaan begitu ya Pak Hasan dan Ya, juga benar. Mbak Hermin ya. Ya, Ya, Mbak. betul, Mbak Tata. Nah, biasanya kita kalau mereka sudah sampai di tahapan untuk orientasi pra pemberangkatan, Mm-mm. nah mereka nanti akan kita mintakan testimoni, Mbak Tata. Bagaimana sih Oh, tahapannya gitu, prosesnya seperti apa. Nah, itu mm, sebagai bentuk transparansi kami sebagai pemerintah mm-mm. kepada para masyarakat gitu. Oke, untuk ini ya, apa memotivasi yang lain juga Iya, supaya betul. iya ya, kayak memberikan apa kepercayaan lah ya kepada yang lain bahwa dengan adanya job fair ini job fair bukan job fair kaleng-kaleng gitu Kaleng-kaleng ya. ya, benar Mbak. Ya, anggapan Ya, mereka ya. Karena verifikasi kayak gini, sih. Mbak Verifikasi. Tata. Kenapa? Kadang 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 apa namanya, bekerja ke luar negeri ini dikiranya hanya satu jabatan saja gitu kan, mungkin di sektor Ah, informal saya, padahal sebenarnya peluang kerja yang tersedia itu sangat banyak dan heeh. apa namanya, gajinya juga nggak main-main gitu Mm-mm. selama mengikuti syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oke, berarti ini proses sampai sekarang juga masih menunggu juga BP3MI ya Mbak Hermin ya untuk pasca dari adanya job fair 2025 kemarin ya. Iya betul Mbak. Oke, tapi biasanya kalau dengan adanya job fair ini berapa banyak nih Mbak dari sekian banyak peminat atau pencari kerja ini bisa dipersenkan berapa persen lah Mbak yang kira-kira masuk gitu loh Terserap Mbak? gitu ya. Iya terserap. Hmm. Hmm, sekitar mungkin 60-70% Mbak. Wow banyak ya 60-70% Ya. ya Mbak ya lebih dari separuh ya. Namun memang gini Mbak, jadi seperti yang saya sampaikan itu nggak langsung semuanya secara udah selesai kemudian ada job match kemudian langsung berangkat nggak, tapi mereka ada proses dulu Mbak. Mm-mm. Ketika misalnya mereka ada proses, oh saya mau ke Jepang Bu, tapi Mm. saya belum punya kemampuan bahasa, maka nanti kita akan sarankan ke mereka untuk meningkatkan skill Skill bahasanya dulu bahasa. sampai dengan level N4 misalnya. Mm-mm. Kemudian baru mereka bisa bekerja ke Jepang. Jadi memang ada tahapannya tetap Mbak, gitu. Oke. Jadi tapi sebelumnya di awal juga sudah dijelaskan ya kepada pencari kerja, enggak ini ya, enggak langsung berangkat gitu. Kita harus memenuhi dulu prosedur yang Prosedur. ada Ya, ya, Mbak, begitu benar. ya, Pak ya. Ya. Ya, takutnya Ya, kalau ini Mbak Tata. Ya, kalau pemagangan ke Jepang itu prosesnya itu agak lama jadi tadi. oh, Jadi kalau kita kemarin yaitu mm-mm, 3 bulan itu platdah namanya. mm-mm, Itu prosesnya itu tadi bahasa kayak itu mm-mm, kedisiplinan dididik itu kan. mm-mm. Nah, setelah dia memang sudah tangguh, sudah Ya. memang bagus, 3 bulan ke depan dia pelatnas ya. Nah, Mm-mm. dia kita ke kementerian. Nah, setelah itu mereka baru bisa berangkat ke Jepang. Oke. Prosesnya panjang, Mbak. Prosesnya panjang ya. Tapi 8 kalau bulan ya. ya, kalau bekerja ke luar negeri itu Mbak Hermin, setelah kita mengikuti prosedur ya, terus kita berangkat. Berangkat itu emang udah pasti kita kerja atau nanti ada kemungkinan kita dikembalikan juga gitu? Harusnya sudah langsung bekerja ya Mbak, karena sudah Oh, menandatangani perjanjian kerja, kecuali mm-mm, ketika jadi misalnya PMI-nya tiba-tiba sakit gitu, padahal ya, sudah ditentukan, ya namanya sakit kita nggak ada yang tahu ya Mbak, tapi mm-mm, ketika tiba-tiba di sana atau misalnya ada kecelakaan kerja, sakit atau meninggal dunia, nah biasanya baru mereka kembali gitu Mbak. Tapi kalau mm. apakah Pak bekerja atau enggak ya harus Mbak, sudah pasti harus bekerja mereka di sana ketika mereka sudah mengikuti orientasi pra pemberangkatan gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Oh, berarti memang penandatanganan segala macamnya tuh udah di sini ya. Iya, betul. Oh, jadi tinggal berangkat aja begitu ya. Oke deh. Nah, Pak Hasan, ini kan kita melakukan job fair ini kalau tidak salah tuh setiap tahunnya ya. Iya, iya, Mbak. Mana paling banyak peminatnya job fair 2025 ini apa dibanding tahun kemarin? Kayak yang paling banyak itu tadi tahun 2023 itu kita dilaksanakan di PTC itu Mbak. Oh, Hampir 15.000 yang hadir itu Mbak. oh iya ya. Ya, karena itu tadi mungkin sudah lama COVID itu ya, zaman COVID Ah, ya. ah, ah, Itu kita adakan ah. meledak. Oh iya Ya, iya ya. 15.000 pengunjung. Oke, ya berarti mungkin
ada kemungkinan juga kalau menurut ini ya ada dua lah Pak ya, mungkin ada yang alhamdulillah udah kerja semua, ya, Alhamdulillah ya Mbak. atau yang pertamanya pesimis gitu ya Pak Hermin ya. Oke, baiklah. Tapi kan kalau kita semakin kesini tuh kan kita tuh serba apa-apa teknologi gitu, berarti teknologi pun juga ini sangat-sangat membantu Mendukung. begitu ya Pak ya. Mbak, benar. Oke, kita ke pendengar kembali. Sudah pendengar, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Tata. Ya. Saya ini tadi. Oh ya, silakan Pak Zakaria. Ya, satu lagi ya. Oke. Pertanyaan umum ini mungkin dengan Bu Herlin atau Hasan. Heeh. Kalau berangkat ke luar negeri dari pekerjaan migran itu, dimanapun negaranya itu, biasanya kontraknya berapa tahun? Oke. Apakah bisa diperpanjang dengan negara tersebut? Terima kasih penjelasannya. Selamat pagi. Pagi. Nah, Bu Hermin biasanya kalau misalnya kerja ke luar negeri itu kontraknya tuh ya mungkin bisa dijelaskan ya berapa tahun ya? Ya, tergantung Mbak Tata. Masing-masing, bukan dalam satu negara pun itu kontrak kerjanya dia bisa berbeda-beda. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang sampai dengan 5 tahun. Itu tergantung dari perusahaannya. Jadi ketika kita interview, makanya selalu saya tekankan ketika kita interview dengan user atau para pemberi kerja itu ditanyakan betul-betul kejelasannya, berapa tahunnya gitu. Baru kita nanti akan menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan hasil interview yang sudah kita jalankan gitu. Kemudian apakah bisa diperpanjang? Bisa, Pak. Kalau memang dari perusahaan tersebut mau memperpanjang, itu minimal 3 bulan sebelum, baiknya itu sudah ada informasi bahwa akan diperpanjang, sehingga kita bisa memperpanjang kartu EPMI dan juga BPJS Ketenagakerjaannya sebagai bentuk pelindungan administrasi kita ketika kita bekerja ke luar negeri. Jadi tetap harus diperpanjang dan harus memperbaharui perjanjian kerja dari yang lama ke yang baru. Seperti itu Mbak Tata. Oke, tapi kalau misalnya biasanya ya paling sebentar tuh berapa lama nih Mbak? Mbak Hermin? Ada yang 1 tahun Mbak Tata. Oh, ada yang 1 tahun juga ya? Halo Mbak. Iya ya. Ya. Berarti ada yang 1 tahun juga Ada ya? Mbak. Di Jepang ada yang kontrak kerjanya 1 tahun. Oh gitu, oke baiklah kalau begitu. Nah jadi memang Pak Hasan Jofer ini bisa dibilang berhasil ya begitu ya? Insyaallah. Oke, Alhamdulillah untuk berhasil. pelaksanaannya ya, tapi Insyaallah. untuk outputnya kita Outputnya juga masih masih menunggu menunggu ya. hasilnya, Oke, laporan. ya. hasil. Tapi saya mau tanyakan nih dari yang sudah-sudah ya, outputnya itu seperti apa nih Pak? Yang jelas outputnya rata-rata yang diterima itu hampir 80% lah. 80% ya. 80% yang diterima Oke. pekerja. Kalau Jofer kemarin jadi paling banyak diminati yang bidang apa nih Pak pekerjaan? Yang produksi itu yang pertanian kayak itu pabrik kayak Industri itu, ya. industri itu yang banyak diminati. Oke, itu yang paling banyak diminati ya. Nah, kalau ke luar negeri gitu Mbak Hermin ya, paling banyak diminati itu yang bagian apa nih Mbak? Ke Jepang Mbak Tata. Oh, ke Itu Jepang. paling banyak diminati. Oh, pada ini ya masyarakat kita pada Mungkin disiplin ya. Padahal kita tahu kan Jepang tuh sangat disiplin begitu kan ya. Iya betul, karena memang sistem pelindungan di negara Jepang itu sangat baik untuk para pekerja migran Indonesia gitu Mbak. Jadi benar-benar sangat melindungi, sangat bertanggung jawab. Nah harapan kami juga ketika para pekerja migran Indonesia sudah bekerja di luar negeri untuk menjaga nama baik Indonesia juga gitu, sehingga kita tidak semakin banyak kesempatan yang dibuka oleh pemerintah Jepang, lowongan pekerjaannya semakin banyak dan kita bisa memanfaatkan peluang tersebut Mbak Tata. Oh gitu, baiklah kalau begitu ya. Jadi berarti memang ini ya program Job Fair ini sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat begitu ya Mbak Hermin dan juga Pak Hasan ya. Iya. Oke, walaupun mungkin nanti akan menunggu Job Fair tahun berikutnya, tenang, kita masih ada Palembang Ado Gawe itu tadi ya Pak. Ada gawe tadi kita Ado Gawe laksanakan. di Iya, TikTok, TikTok Ado Gawe officialnya ini ya, Dinas Tenaga Kerjaan ya, Ado Gawe itu Ado TikToknya Gawe. ya. Ini tambahkan lagi Mbak. Boleh, silakan Pak. Ya, di TikTok Ado Gawe itu kami berdasarkan data itu yang sudah diterima pekerja itu 681 Mbak dalam negeri. Oh. Dan 56 ke luar negeri.
Oke. Itu sudah selama 6 bulan ini. Selama 6 bulan ini Iya, ya. Oke. berarti berhasil TikToknya. Iya. Iya. Nah, Iya, nambahin lagi Pak. Jadi kalau di Snaker ini bekerja di luar negeri, yaitu seperti Pak kata Mbak Hermin tadi, yaitu ke Jepang, yaitu kami adalah pemagangan. Jadi dalam itu pemagangan itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 8 Agustus ini Mbak. Agustus 2025. Dan itu pun lama pekerjaan itu, yaitu pemagangan itu masanya itu 3 tahun Mbak. Pemagangan itu 3 tahun. Jadi sampai ataupun bisa 5 tahun. Jadi tergantung dengan perusahaan tadi kata Mbak Ermin tadi. Jadi pada umumnya mereka itu hanya 3 tahun sampai 5 tahun itu Mbak, masa pekerjaan dia itu. Oke, berarti harus sabar ya. Harus sabar benar Mbak. Nggak usah coba-coba kalau misalnya mentalnya nggak kuat gitu ya. Itu Tapi bukan tempat rata-rata, belajar Mbak, ya. Tapi Mbak rata-rata banyak yang orang kita nikah dengan orang Jepang. Waduh, jadi ajang pencarian jodoh Ada juga ya Pak ya. juga di sana ya Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Pak Hasan juga Mbak Hermin ya kepada pendengar dan juga pemirsa RRI yang mendengarkan siaran kita ini. Silakan, saya izin ke Pak Hasan dulu ya, Mbak Hermin. Silakan Pak Hasan. Ya, terima kasih para pendengar. Kami mengharapkan kepada masyarakat khususnya di Kota Palembang, yaitu supaya mendengarkan TikTok Ada Gawe. Itulah ajang kami untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya TikTok Ada Gawe menyiarkan loka-loka Ada Gawe kita khususnya di Kota Palembang. Hanya itu Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Mbak Hermin silakan Mbak. Ya, pemirsa RRI Pro 1 Palembang, harapan kami adalah bisa mendapatkan informasi yang resmi dari website kami di bp2mi.go.id atau juga bisa menghubungi ketika mau mencari informasi peluang kerja luar negeri, bisa langsung WhatsApp kami ke nomor 0817 077 5000 atau bisa langsung datang ke kantor kami. Ya, Mbak Hermin, boleh diulangi lagi kantornya di mana? Terputus. 1220 Jalan Dwi Kora 2 nomor 1220 Mbak, Kota Palembang. Oke, baiklah kalau begitu ya. Baik, kedua narasumber, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Mbak Hermin Rahayu, Pertiwi SKPM, pengantar kerja ahli muda BP3MI Sumsel. Ada Pak Dr. Andes Hasan MSI, Kabid Informasi, Pasar Kerja dan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang. Terima kasih keduanya sudah bersama RRI Pro 1 Palembang. Mbak Hermin, terima kasih. Pak Hasan, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami sudahi ya dialog Palembang pagi ini. Untuk hari ini, job fair menjembatani harapan pencari kerja dan dunia industri. Selanjutnya masih akan terus membersamai Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini.